Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas balapan Can-Am. Pernah nggak kalian lihat film Speed Racer? Film balapan mobil yang bentuknya itu menurutku aneh tapi unik. Tapi ternyata di dunia nyata pun balapan ini tuh juga ada. Namanya balapan Can-Am. Balapan yang terjadi sekitar 1966 sampai 1974 ini menurut gue balapan yang menarik di namanya. Karena jokinya aja bukan joki sembarangan. Ada yang pemain F1 lah, ada yang pemain NASCAR lah, ada yang pemain NAHRA lah, terus pembalap liar lah, sampai pembalap ketahanan. Ya, pembalap 24 jam. Dan balapan ini tuh sempat terhenti di tahun 1977 sampai 1987 ada lagi. Gitu doang bang? Oh jelas? Enggak, langsung bahas aja ya. Can-Am atau Canadian American Challenge Cup adalah seri balapan atau kawin silang dari Sport Car Club of America dan Canadian Automobile Sport Clubs. Fun fact gila, balapan ini tuh hampir nggak ada regulasi mobil yang harus kayak gimana lah. Hasilnya mobil-mobil unik dan legendaris lahir. Nggak peduli mobil lu kayak kotak sabun lah, mobil lu kayak pesawat lah, mobil kalian itu bentuknya yang aneh-aneh lah, mesin yang lu pakai aja tembus 1000 horsepower lebih lah. Yang penting jokinya tuh bukan joki abal-abal. Sejarah balapan ini tuh bisa dibilang dari balapan grup 7. Balapan apa itu bang? Ya pada dasarnya balapan ini tuh bernama Formula Liber, dimana balapan ini tuh punya peraturan yang minim dan memperbolehkan mesin itu yang pakai sekenceng-kencengnya dan boleh pakai turbo. Bahkan sampai supercharger aja ya gue kasih gitu ya, intinya biar tambah kenceng tentunya. Intinya isi balapan ini tuh mobil yang nggak pelan. Selama mobil itu masih punya 2 kursi, bodi yang membungkus roda karena di zaman itu ya guys ya. Dan tentu aja safety first. Itu udah cukup buat ikut balapan. Rata-rata pembalap yang ikut Can-Am ini tuh dari balapan Formula Liber atau grup 7 ini, yang bisa dibilang pembalap yang gila banget. Mengingat di zaman itu belum ada fitur kayak ABS, DCS dan lain-lain. Ya tentu aja cuman ngandelin skill mengemudi yang tentu aja luar biasa. Mirip-mirip kayak grup B lah, cuman ini lebih gila lagi sih. Nah, mobil yang mencolok di seri ini tuh menurut gue adalah Porsche 917. Mobil yang versi Spider-nya tuh dikenal sama nama Porsche 917K. Jantung pacu mobil ini tuh flat 12 5000 cc turbocharger bertenaga 900 horsepower. Gila sih. Mobil ini memenangkan 6 dari 9 balapan. Tapi di tahun 1972 Porsche ini memperkenalkan mobil yang lebih bertenaga lagi tentunya, 917 30 KL, yang langsung dapat julukan Turbo Panzer. Mobil ini tuh dipandang sebagai monster. Karena kenapa bang? Dengan tenaga 1100 horsepower atau 1580 horsepower, itu udah gila banget sih. Di zaman segitu udah tergolong horsepower gede. Apalagi pakai mesin flat 12 5400 cc dan berat 816 kg. Mesin udah kenceng ditambah bobot yang nggak ada 1 ton. Gila sih. Mobil ini memenangkan 6 dari 8 balapan pada kejuaraan tahun 1973. Saking overpowernya, Porsche ini sampai buat aturan mesinnya itu diubah buat mencoba mengurangi kurangnya persaingan atau intinya perinian lah, ya you know lah. Nah, satu merek gitu ya kan, Porsche sama Porsche gitu, yang memperlakukan aturan konsumsi bahan bakar di tahun 1974. Yang lebih edannya lagi pada tahun 1975, mobil ini memecahkan rekor kecepatan dunia 221 miles per hour rata-rata atau 356 km per jam di Talladega Super Speedway yang saat itu disebut
Alabama International Motor Speedway. Mobil ini tuh mampu melaju 240 miles per hour atau 386 km per jam di lintasan lurus tentunya. Gila, sekali lagi, gila. Tapi ada satu lagi. Kalau kalian tahu mobil F1 tahun 1978 yang dapat panggilan mobil kipas, sebenarnya ini tuh terinspirasi dari salah satu mobil dari Can-Am ini bernama Capral Soccer Car. Gila. Soccer Car aja. Mobil ini tuh ya bisa gue bilang unik. Karena kenapa? Di belakangnya ada kipas yang berfungsi buat sedot-sedot downforce yang selanjutnya dikembangkan di F1. Ya walaupun hasilnya gagal total sih. Ya mesinnya aja udah nggak kalah kenceng dari Porsche tadi. Mobil ini tuh bermesin ganda dengan mesin Chevrolet blok gede 7620 cc V8. Dan jangan lupa ya, alat sedot-sedot tadi yang apa sih, sedot-sedot downforce tadi itu ikut motong power mesin lah. Ya mirip-mirip kayak AC lah ya kan. Tapi herannya gue tuh kayak kok boleh-boleh aja spek kayak gini tuh ikut balapan gitu ya kan. Udah nggak habis pikir sih. Emang ya balapan di zaman itu gitu ya kan. Intinya kalau udah terjadi ya kun fayakun. Ya sebenarnya masih banyak banget sih mobil yang punya mesin desain yang bisa dibilang di luar nalar. Oh ya, sempat juga balapan ini tuh bangkrut ya karena krisis minyak di zaman itu. Sampai pada akhirnya Can-Am ini berubah nama jadi Grand American Road Racing Championship. Jadi gitu guys, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.